saat ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Rahma Sanda. Kakak ini adalah salah satu siswa yang berprestasi di Manpinrang. Setahu saya, Kak Rahma Sanda ini telah meraih medali emas di dalam lomba Olimpiade Sigma Nasional yang diselenggarakan oleh Sigma Science Indonesia. Baik, mungkin kita langsung berbincang saja dengan Kak Rahma Sanda. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak, mungkin sebelum kita lanjut ke dalam perbincangan yang lebih dalam, Kak Rahma Sanda boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma Sanda, kelas 11 MIPA 1. Saya beralamat di Jalan Nangka Palia dan di Madrasah Alia Negeri Pinrang. Saya memiliki beberapa ekstrakurikuler, yaitu OSIM, Pramuka, Mosaik, dan Aksara. Wah, sungguh banyak ya. Begini Kak, dari info kru kami bahwa kakak ini baru saja meraih medali emas di dalam sebuah olimpiade. Bagaimana bisa diceritakan bagaimana perjuangan kakak meraih medali tersebut? Baik, jadi perjuangan saya untuk mendapatkan medali itu tentunya tidak mudah ya, karena harus melewati berbagai macam proses. Yang pertama pasti proses persiapan baik mental maupun fisik ya. Untuk secara singkatnya, saya mengikuti kelas intensif di organisasi Aksara untuk mengikuti lomba bidang bahasa Inggris ini. Jadi di situ saya luangkan waktu saya untuk belajar, mempersiapkan diri untuk bisa menjawab soal olimpiade tersebut. Wah, itu berarti kelas intensif ini membantu para siswa di madrasah untuk lebih mengerti bahasa Inggris, begitu Kak? Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu nih ya Kak, bagaimana perasaan kakak setelah memenangkan atau meraih medali emas dalam olimpiade ini? Perasaan saya setelah meraih medali emas pada perlombaan yang diselenggarakan oleh Sigma Science Indonesia ini tentu sangat-sangat senang dan sangat bersyukur. Karena kenapa? Saya masih diberi kesempatan untuk mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan dari perlombaan tingkat nasional ini. Kak, tapi kalau boleh tahu nih ya, kakak ini difasilitasi oleh guru atau sekolah dalam mengikuti olimpiade ini? Tentu saja difasilitasi. Nah, secara kan olimpiade saya kemarin itu bergerak di bidang bahasa. Nah, di organisasi Aksara ini saya benar-benar belajar bahwa untuk sebelum melakukan suatu pertandingan itu tentunya harus banyak persiapan, seperti diantaranya mengikuti kelas intensif dan kelas reguler, di mana pada kelas intensif ini kami memulai sebelum jam pelajaran yang pertama itu masuk, dan kelas reguler seperti biasa pada minggu-minggu hari sekolah itu setiap sekali seminggu. Tapi Kak, apakah tidak mengganggu waktu sekolah dengan kelas intensif tersebut? Tentu saja tidak, karena kenapa? Ini kelas intensif kita mulai pada jam 6:50 ataupun jam 7 sampai pada jam 7:20. Nah, kita masukkan pada jam pertama itu 7:20. Jadi tidak mengganggu. Oh, jadi Kak, sebenarnya organisasi organisasi Aksara ini sangat membantu kakak dalam menguasai bahasa Inggris, begitu? Ya, tentu sangat membantu ya, karena memang di bidang Aksara ini memang bahasa. Nah, kebetulan saya masuk di kelas bahasa Inggris, jadi tentunya sangat membantu. Begini Kak, kalau kan setahu sedengar saya tadi, kakak memasuki banyak organisasi, begitu. Bagaimana kalau misalnya kakak juga mendapatkan lomba dari organisasi tersebut? Bagaimana kakak bisa mengimbangi waktu kakak dalam pelajari tersebut? Ya, tentunya di sini saya bahasanya gimana ya? Maksudnya kita lihat dari perolehannya. Semisal
di dua organisasi yang sama, di organisasi yang berbeda, tetapi penghargaannya juga berbeda. Tentunya kita memilih ke penghargaan yang lebih tinggi ya begitu. Oh, jadi sesuai apa yang kita dapat begitu. Kak, kan kita ini sebagai siswa pasti juga punya banyak sekali tugas. Tapi bagaimana kakak ketika ikut lomba olimpiade seperti kemarin, dan tugas kakak ketika dia sudah menumpuk, bagaimana kakak membagi waktu dalam mempelajari? Ya tentunya kita harus pandai curi-curi waktu ya, kayak misalnya di contoh paling dekatnya itu kayak pas lagi jam kos ya. Kalau jam kos kan tidak ada yang dibikin, tidak ada yang dibuat. Jadi di situ saya manfaatkan untuk membaca ataupun mempelajari materi-materi yang mengenai olimpiade yang saya akan laksanakan. Oh, jadi kakak ini menganut sistem waktu adalah emas. Waktu adalah emas, betul sekali. Tapi kak, kalau misalnya nih ya, seperti sekarang kan lagi zamannya ada ujian begitu, bulan-bulan sibuknya. Tapi kakak olimpiade bulan berapa ya? Bulan puasa kemarin. Oh, bulan puasa. April. Oh, ya. Tapi bagaimana cara kakak mempersiapkan diri untuk ujian ini kalau misalnya banyak juga tugas-tugas organisasi di luar sana. Bagaimana kakak bisa memfokuskan diri di ujian tersebut? Ya, tentunya untuk bisa mengimbangi ya harusnya tidak simpang siur ya. Maksudnya seperti kita terlalu over ke organisasi atau kita over ke tugas sekolah, itu seharusnya harus sama-sama seimbang, sama-sama beratnya. Jadi kita memang harus pandai memanage waktu ataupun pandai-pandai mengatur diri kita bahwa kita tahu semuanya sama-sama penting dan kita harus bisa menempatkan diri kita pada tugas yang akan diemban itu. Oh, seperti itu. Kak, saya yakin kakak tidak berprestasi hanya dalam organisasi aksara saja. Bisa kakak jelaskan prestasi apa saja yang telah kakak capai di organisasi-organisasi yang lain? Alhamdulillah, kemarin saya juga sempat mengikuti olimpiade yang diselenggarakan oleh Prisma Cendekia, dan alhamdulillahnya saya juga mendapatkan medali emas tingkat nasional bidang bahasa Inggris. Setelah itu alhamdulillah juga saya lolos ke OSN, Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dan menuju ke tingkat provinsi, OSN provinsi kemarin pada bulan Agustus 2022. Tapi saya sampainya cuma di provinsi, tapi itu tidak menyurutkan semangat. Iya betul, gitu. Tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap lebih bekerja keras lagi, lebih belajar lebih keras lagi untuk bisa sampai di titik itu. Tapi memasuki babak kayak provinsi itu sudah sangat hebat loh Kak. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kak, bagaimana cara kakak bisa mendorong siswa lain agar bisa berprestasi seperti kakak? Tentunya itu dimulai dari diri sendiri ya, bahwa semua itu mesti kita pikirkan secara matang-matang bahwa kita di sekolah itu bukan hanya untuk belajar di kelas, kita juga harus mengetahui belajar arti kehidupan. Nah, untuk itu di pertemanan kita juga itu sangat membantu bahwa apabila kita dikelilingi dengan teman-teman yang positif, pasti mendorong kita untuk lebih berprestasi. Oh, jadi kalau teman itu sangat berpengaruh terhadap apa yang di dalam diri kita, betul. Begitu. Kalau misalnya kan kakak sampai titik ini pasti ada dorongan dari orang lain atau dari motivasi yang kakak kakak baca. Tapi apa sih motivasi yang bisa membuat kakak menjadi seperti ini? Motivasi yang saya tanamkan pada diri saya itu saya secara tidak langsung mendapatkan quote-nya itu adalah
you can if you think you can. Artinya kamu bisa apabila kamu berpikir kamu bisa. Nah, di sini saya berpikir bahwa segala sesuatu yang ingin saya lakukan itu mesti saya pasti bisa, dan alhamdulillahnya walaupun tidak semua ya, tapi kemungkinan besar yang saya lakukan itu alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini. Jadi saya menanamkan pada diri saya sendiri bahwa ketika kita berprasangka baik kepada Allah, pasti Allah memudahkan kita untuk melalui hal tersebut. Oh, jadi kita harus tetap optimis Ya, betul. apa yang di depan begitu. Kak, kan kakak olimpiade dalam bidang bahasa Inggris kan? Menurut kakak bahasa Inggris itu sangat penting atau bagaimana begitu? Kalau menurut saya pribadi, untuk bahasa selain bahasa Indonesia tuh penting sih bagi kita, apalagi kayak teman-teman juga punya rencana mau kuliah di luar negeri ataupun bekerja di luar negeri, pastinya sangat membutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya. Jadi pasti dimanapun kita berada, alat komunikasi kita walaupun bukan bahasa negaranya sendiri, pasti semua orang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Berarti ngomong-ngomong soal masalah masa depan, Iya. kakak sendiri mau kemana setelah lewat SMA? Insya Allah kedepannya saya akan mendaftar SNBT, dan teman-teman harus doakan semoga saya diterima pada SNBT ke depan dan bisa membanggakan nama madrasah maupun nama keluarga saya sendiri. Wah, amin. Saya doakan juga. Kak, kalau misalnya kakak mungkin bisa share lebih dalam lagi pengalaman kakak dalam mengikuti lomba-lomba sehingga sahabat-sahabat di luar sana bisa termotivasi begitu. Jadi pengalaman saya pas lomba itu ini di organisasi Aksara ya. Itu saya punya teman saling sharing bahwa terdapat perlombaan ini. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama ikut kelas intensif, dan alhamdulillah walaupun tidak semua teman saya yang ikut, tetapi ada beberapa lah yang bisa lolos. Dan itu kita juga harus tetap semangat dari awal sih kalau menurut saya, bahwa kita pasti bisa mendapatkan apa yang ingin kita capai ke depannya. Sebenarnya kelas intensif itu bagaimana sih? Jadi kalau di organisasi Aksara ataupun organisasi bahasa ini, kelas intensifnya itu mencakup dasar-dasar dari bahasa Inggris. Jadi ini sangat berguna bagi kita yang ingin mengikuti perlombaan ataupun olimpiade pada bidang bahasa Inggris, karena ini menjadi patokan bahwa kita telah mengetahui dasar-dasarnya. Jadi ini akan memudahkan kita dalam menjawab soal. Jadi sebenarnya organisasi Aksara ini dianjurkan ya untuk semua siswa bahkan? Ya, sangat-sangat dianjurkan bahwa teman-teman yang ingin cakap ataupun pintar dalam berbahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, sangat dianjurkan untuk join ke grup Aksara. Baik Kak. Kak, biasanya kan kalau kan bicara soal olimpiade, biasanya kan soalnya itu sangat-sangat panjang, dan biasanya juga soalnya panjang tapi waktunya sangat sedikit. Bagaimana kakak bisa fokus? Bagaimana kakak bisa fokus dalam soal tersebut kalau waktunya cuma sedikit begitu? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di suatu soal itu kita harus benar-benar mengetahui apa yang ia inginkan ataupun apa jawaban yang ia ingin dapatkan pada soal tersebut. Seperti contoh, soalnya dihadapkan suatu soal dengan teks yang sangat panjang. Langkah pertama itu kita harus membaca soalnya, mengetahui apa yang diinginkan soal. Contohnya, soal ini menginginkan arti dari kata yang digarisbawahi pada paragraf kedua. Nah, langsung saja tanpa melihat paragraf lain, kita langsung ke paragraf 2 dan membaca paragraf tersebut. Pastinya kita mendapatkan jawaban dari paragraf tersebut. Kita jangan membuang-buang waktu dengan
dengan membaca semua paragraf pada teks tersebut. Karena kenapa? Walaupun kita membaca semua, titik beratnya itu cuma di paragraf 2, seperti itu. Jadi dalam membaca soal itu supaya kita lebih mengefisienkan waktu, kita dapat menggunakan cara tersebut. Ya, betul sekali. Begini Kak, mungkin sahabat-sahabat Lentera ingin juga seperti Kakak begitu berprestasi dalam bidang pendidikan, non akademik dan non akademik. Bisa Kakak bagikan sedikit pesan atau tips begitu? Baik, motivasi dari saya, mungkin kalian bisa mulai tanamkan juga pada diri kalian sendiri tentang quote yang sudah saya sampaikan, yaitu you can if you think you can. Kamu bisa apabila kamu berpikir kamu bisa. Kita itu harus selalu berbaik sangka. Kedepannya itu seperti apa? Kita harus yakin bahwa semua baik-baik saja, walaupun kedepannya itu kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi setidaknya kita berusaha untuk berbaik sangka bahwa kita itu bisa. Jadi kembali lagi ke awal, kita harus tetap optimis. Ya, betul. Baik Kak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik sahabat Lentera, mungkin itu saja yang dapat kita perbincangkan dengan Kak Rahmasanda pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Kakak bermanfaat bagi sahabat Lentera semua. Saya Alisha Kalbi, pamit undur diri. Wassalamualaikum